أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Mulai. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan cara Allah di tempat yang penuh barokah ini, dengan satu nikmat yang luar biasa, ya, yaitu kenikmatan iman kita. Kalau bahasanya orang Arab itu halawatul iman, jadi nikmatnya iman itu tidak bisa diukur ternyata, ya. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya iman? Yaitu dengan kita berbuat kebaikan, kita senang dengan kebaikan itu. Dengan kita membaca Quran, kita senang dengan baca Quran, bukan karena terpaksa. Ketika kita sholat, kita senang dengan sholat kita. Itu luar biasa nikmat iman itu. Itu namanya kita menikmati iman kita itu dengan kesenangan, bukan dengan paksaan. Itu hidayah yang luar biasa bagi Allah. Ada lagi satu cerita, ya, yang buat iktibar kita, ya, buat permisalan untuk diri kita semua. Yaitu ada satu kisah seorang ibu-ibu ini sering membuat tahu, ya, sering membuat tahu. Dia tiap pagi jual beli tahu di pasar, buat tahu, dibawa ke pasar, yang mana rumahnya itu jauh, lumayan, kurang lebih 3 kilo, ya. Lewat persawahan, jalan, bawa tahu, disunggi, ya, bawa tahu. Habis itu keluar dari sawah, temu jalan protokol, habis itu naik angkot lagi, berangkat lagi ke pasar. Mulai pagi jam 4:30, setiap hari seperti itu, pulang nanti jam 10. Kadang tidak habis, kadang habis. Tapi dia syukuri kenikmatan itu. Suatu ketika apa yang terjadi? Ketika melewati sawah, dia bangun terlalu kesiangan dalam pergi ke pasarnya. Akhirnya apa? Ketika membawa tahunya, dia jatuh. Tahunya jatuh, akhirnya apa? Dia menyesal, marah-marah, nyalano Allah, ya kan? Ya Allah, kok iso ilo numplek tahu kula, ya kan? Kok iso numplek, ya Allah, iki untuk sapa sing mangan? Akhirnya diringkesi tahune go mule. Ternyata berapa jam kemudian ada yang mencari tahu bekas untuk makanan bebek. Nah, untuk makanan bebek di situ. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta
mencari makanan, bebek saya kehabisan makanan, ada nggak tahu-tahu bekas? Ya. Oh ada, berapa harganya? 1 tahunnya biasanya dia jual 1.000. Akhirnya dibelilah sama orang ini lebih harganya, yaitu 1.500. Kenapa? Karena terlalu seneng orang ini, ada makanan untuk bebeknya. Diberikan uang itu, akhirnya apa yang terjadi? Yang sebelumnya ibu itu marah-marah kepada Allah, menyalahkan Allah, ya tidak terima dengan menjadi yang menimpa diri dia. Berapa jam kemudian baru dia mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, ya, andai kata engkau tidak memberikan kejadian seperti ini menimpa diriku ya Allah, mungkin ya bisa jadi saya sampai pasar dan tahu saya tidak habis. Tapi rencana Allah lebih luar biasa ternyata. Di balik musibah yang ada di dalam diri kita ini ternyata Allah punya rencana lain. Di balik ujian apapun yang menimpa diri kita, Allah punya rencana lain. Inilah yang namanya halawatul iman. Nikmatnya iman itu luar biasa ketika kita di dalam puncak kenikmatan itu tidak melihat kapan kita bahagia, kapan kita jatuh. Kapan kita senang, kapan kita tidak senang, tidak dilihat situ. Ketika kita dalam puncak kenikmatan, yaitu dalam keadaan senang, diberi Allah kekayaan, diberi Allah sehat, diberi oleh Allah kemudahan segala urusan, benar kita iman selalu kepada Allah, itu biasa. Sudah biasa. Sehat sholat ya biasa, ya. Sugih sodako biasa. Tapi ketika kita dalam keadaan jatuh sakit kok gelem sholat, ketika kita jatuh diberi pas-pasan uangnya kok gelem sedekah, diberi kemiskinan kok gelem sih bantu tetangganya. Itu luar biasa keimanan kita. Berarti diuji ketika kita jatuh, kita tetap iman kepada Allah. Di saat kita terpuruk pun kita masih berpikir nikmatnya iman kepada Allah. Ini Allah. Jadi yakin suatu saat apa yang terjadi pada diri kita tidak akan selamanya terjadi. Ya. Karena dalam satu ayat ini tadi yang kita baca sudah bagus tadi ya. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang menimpa diri kita yang baik-baik itu dari Allah. Tidak mungkin Allah itu menjerumuskan hambanya, tidak mungkin. Ya. Tapi ketika wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, apa yang terjadi pada ibu tadi? Ya. Apa-apa yang terjadi musibah di dalam diri kamu itu dari min nafsik, dari diri kamu sendiri, salai tangimu kesiyangan akhirnya kesusu-susu plek tahumu iku duduk krana teko Gusti Allah. Nah, di situ imannya di situ. Coba tangimu kayak biasa tiap pagi, bawa tiap pagi 4:30 iki wis jam 6 kesusu akhirnya numplek. Nyalano Gusti Allah. Padahal wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu kesalahan apapun dalam diri kamu itu semua terjadi karena diri kita sendiri. Itulah keimanan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita jatuh ini ujian. Ketika kekayaan kita dapatkan nggak mikir itu ujian, padahal itu juga ujian untuk diri kita. Ada salah satu dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi itu ana inda dzanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, ya. Jadi ketika kita berpikir selalu baik dengan Allah, hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan untuk diri kita. Itu loh. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita jatuh, oh Allah, balik nang Gusti Allah. Diuji, balik nang Gusti Allah. Diuji, balik nang Gusti Allah. Apapun ujian itu kembalikan kepada Allah. Kei loro gelem salat, kei loro gelem wirid, kei loro gelem zikir, kei loro gelem maca Quran. Dikai jatuh, ya, keadaannya banyak utangnya gelem nyidek nang Gusti Allah. Dikai lebih dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada perubahan di situ, maka inilah yang dinamakan
nikmatnya iman yang kita rasakan ini tidak memandang keadaan apapun diri kita, tetap di saat kita jaya ingat sama Allah, di saat kita jatuh ingat sama Allah. Jadi jangan pernah kita berpikir bahasanya Allah itu menguji hambanya sangat memberikan ujian yang begitu berat. Tidak, sebenarnya pasti ada jalan keluar, tergantung bagaimana kita keluar dari ujian tersebut. Apakah kita semakin dekat sama Allah atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja dari saya sekelumit sebagai pembelajaran ataupun pemahaman diri kita bahwasanya hidup itu tidak terlepas dari sutradaranya. Ya. Siapa sutradara kita ini? Siapa yang gerakkan diri kita? Siapa yang memberikan kehidupan kita? Yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja, mohon maaf apabila ada salah atau khilaf dalam ucapan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.